Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk hari ini saya akan menjelaskan berkaitan dengan kontrak belajar. Ini berkaitan dengan rencana pembelajaran semester atau RPS pada mata kuliah Biostatistik. Untuk semester genap pada tahun ini, tahun 2024-2025, akan diampu oleh beberapa dosen, yaitu ada saya sendiri, kemudian Bu Endah Triwulandari, Astika Nurrohmah, Ratih Kusuma Dewi, Trihapsari Listianikum, dan Istiqomah Rosida. Untuk mata kuliah biostatistik ini merupakan mata kuliah yang bersifat wajib, dan di sini ada 2 SKS besarannya, yaitu 1 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Kemudian pada mata kuliah ini akan mengusung capaian lulusan yang dibebankan pada MK ini, yaitu berkaitan dengan di mana CPL 4 itu mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni dalam menyelesaikan masalah. Publikasi hasil penelitian sesuai bidangnya yang berlandaskan Islam sesuai paham Muhammadiyah, menggunakan kaidah komunikasi multikultural serta pengembangan wirausaha dan kerjasama dengan masyarakat, dunia usaha, industri, dan kerja tingkat lokal, nasional maupun global. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu pada CPNK 19, di mana mahasiswa mampu menganalisis data sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang keperawatan anestesiologi. Untuk sub CPNK-nya ada 5, yaitu sub CPNK 1, mahasiswa mampu mengoperasikan alat uji statistik. Kemudian yang CPNK kedua, mahasiswa mampu menyusun instrumen penelitian. CPNK 3, mahasiswa mampu menghitung sampel penelitian. CPNK 4, mahasiswa mampu menganalisis data dengan statistik parametrik. Mahasiswa mampu menganalisis data dengan statistik non parametrik. Keterkaitan antara CPNK dan sub CPNK masing-masing memiliki keterkaitan atau korelasinya pada CPNK 19 dari sub CPNK 1 hingga sub CPNK 5. Untuk metode penilaian yaitu ada praktikum, yaitu sebesar 15% pada CPNK 1 dan CPNK 2 dan CPNK 3. Kemudian tugas yaitu pada CPNK 1 dan CPNK 5. Kemudian UTS sebesar 5% pada CPNK 1, 5% pada CPNK 2, dan 10% di CPNK 3. Untuk ujian akhir semester ada 10% pada CPNK 1, CPNK 2-nya 5%, CPNK 3 5%. Untuk bobot penilaian sendiri yaitu di sini tidak ada hasil proyek. Kemudian ada hasil nilai yaitu partisipasi aktif pada praktikum di 40%. Kemudian ada tugas dari laporan praktikum tersebut yaitu 10%. Jadi untuk hasil partisipatif ada 50%. Untuk mengukur kognitif atau pengetahuan di sini ada tugas yaitu membuat makalah menggunakan instrumen kelengkapan makalah yaitu 10%. Kemudian ujian tengah semester 20% dan ujian akhir semester 20%. Jadi totalnya 100%. Kemudian untuk bahan kajian teori, di mana ini untuk mengukur alat ukur instrumen biostatistik yaitu uji normalitas data, validitas, reliabilitas, dan estimasi serta tes hipotesis. Kemudian perhitungan besar sampel. Kemudian untuk analisis dari desain penelitian biostatistik kesehatan ada analisis univariat, statistik komparatif, analisis statistik korelatif, dan analisis multivariat. Kemudian yang terakhir adalah berkaitan dengan konsep indikator kesehatan dalam penelitian. Nah, untuk daftar sumber belajar yang utama ada beberapa buku yang bisa digunakan oleh mahasiswa berkaitan dengan statistik, yaitu Arifunto, Suharsimi 2014, Dahlan M. Sofiuddin 2014, kemudian 2016 juga, kemudian Sugiono 2010, dan 2015 dan Noto Atmojo 2016.
Untuk referensi tambahan, di sini ada website berkaitan juga dengan statistik dan juga untuk luaran penelitian dari dosen dan akan digunakan untuk pengayaan ada di luaran dosen penelitian dan PKM dosen. Nah, di sini untuk gambaran peta pembelajarannya. Kemudian untuk metrik pembelajaran mingguan yang minggu pertama yaitu berkaitan dengan sub CPMK 3, yaitu terkait mampu mengoperasikan aplikasi statistik, jenis data dan distribusi frekuensi. Di mana di sini dijelaskan teori kepada mahasiswa berkaitan dengan aplikasi statistik, jenis data dan distribusi frekuensi. Kemudian masih di minggu yang sama untuk praktikumnya di sini menggunakan praktikum offline untuk metodenya. Jadi ada praktikum instalasi software pengolah data statistik dan pengenalan aplikasi statistik, yaitu supaya nanti mahasiswa mampu mengoperasikan software pengolah data, yaitu berkaitan dengan SPSS. Kemudian mahasiswa juga harus mampu membedakan jenis data. Kemudian pada praktikum ini mahasiswa akan belajar secara langsung bagaimana cara mengaplikasikan aplikasi dan mengoperasikan aplikasi pengolah data SPSS. Nah, di sini untuk pertemuan selanjutnya yaitu terkait alat ukur instrumen biostatistik. Kemudian juga diikuti dengan teori perhitungan besar sampel. Kemudian praktikumnya uji normalitas dan validitas sesuai dengan teorinya. Kemudian praktikum rumus besar sampel. Kemudian ada analisis univariat. Analisis univariat ini juga teori terlebih dahulu, kemudian praktikum analisis univariat. Kemudian analisis statistik komparatif, di sini ada teorinya dan praktikumnya juga berkaitan dengan praktikum uji komparatif. Kemudian analisis statistik korelasi, ada teori, kemudian juga praktikumnya. Kemudian analisis multivariat, ada teori dan juga praktikumnya. Nah, di sini ada pada minggu ke-11 yaitu terkait praktikum uji korelasi dan praktikum uji multivariat. Nah, untuk evaluasi hasil akhir itu mahasiswa mengerjakan soal kasus dan masing-masing mahasiswa mengerjakan analisis univariat dan bivariat juga multivariat. Nah, berikut untuk rancangan tugas mata kuliah di sini biostatistik. Untuk gambaran tugasnya seperti ini. Nah, mahasiswa melakukan analisis statistik deskriptif pada artikel ilmiah. Nah, untuk hasil penilaiannya, kriteria penilaiannya seperti ini dalam bentuk laporan. Kemudian rancangan tugas yang kedua seperti ini, yaitu berkaitan dengan analisis statistik pada artikel ilmiah. Di sini mahasiswa dituntut untuk bisa menyusun data, di mana menyusun data median, modus, kuartil, dan analisis bivariat dan univariat serta multivariat. Demikian yang bisa saya jelaskan untuk RPS. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja wa sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka fatanha wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Untuk nanti dosennya yang akan mengampu ini ada saya sendiri, kemudian Bu Endah, Bu Astika, Bu Hatir, Bu Ningrum, dan untuk yang praktikum pertama ini berkaitan dengan sub CPMK yang pertama. Nah, untuk ini dengan saya. Nah,
Kemudian untuk pada praktikum biostatistik ini, nah, ini untuk capaian pembelajarannya yaitu terkait CPNK 19 di mana ya. Nah, itu yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran hari ini. Kita kali ini mengenal dulu aplikasi statistik sebelum nanti berlanjut ke berikutnya. Ada Stata sama SEMLS, Pak. Satu lagi apa yang akan kita pelajari? SPSS. Ya, SPSS, betul. Nah, kita akan belajar untuk pembelajaran terkait aplikasi SPSS. Nah, ini yang sering digunakan dan relatif lebih mudah, gitu ya. Kalau sekarang Mbak Amelvi, coba dijelaskan untuk bagian-bagian. Ya, betul. Ini data view ya. Data view itu fungsinya untuk apa? Juga bisa melalui ini. Jadi ini simbol-simbol ini shortcut untuk memudahkan kita. Kalau datanya keliru bisa kita undo, sama seperti Microsoft ya, Microsoft Office, Excel gitu ya, dan lain sebagainya. Ini baik data yang sudah tersedia maupun outputnya, gitu ya. Nah, nanti saya bukakan contohnya, kemudian diklik open. Ini kalau kita sudah punya atau pernah menginput data, jadi kita bisa membukanya. Nanti seperti apa data-data ini nanti kita akan uji cobakan. Nah, kemudian yang ini untuk mengetahui coding kita sudah masuk. Nah, dari data-data ini namanya coding. Kemudian juga jenis kelamin. Jenis kelamin itu akan kita angkat. Nah, dari mana asalnya ini? Nah, kita masuk ke variabel view. Nah, variabel view ini kita variabel. Nah, variabel inilah yang nanti akan kita olah, gitu ya. Kemudian untuk values. Nah, kita mengklasifikasikan, saya bukakan ya. Di sini nanti ada titik-titik 3. Kemudian kita klik, nanti akan muncul seperti ini. Nah, kita mulai mengkode. 1 itu berarti, ini saya contohkan saja. Nah, data nominal kalau Jadi bertanya Bapak. ya boleh silakan. Bapak, jika ada datanya yang rasio Bapak, apakah bisa diubah menjadi nominal? Nominal atau ordinal itu syaratnya kalau misalkan kita memang mau menggunakan skala data nominal atau ordinal itu. Contohnya ini ada hasil belajar. Hasil belajar ini kemudian kurang, kemudian cukup, kemudian baik, sangat baik. Seperti itu juga boleh. Itu juga merupakan ordinal. Tergantung mau kita peroleh entah itu interval atau rasio. Kalau kita bab 3-nya itu metode penelitian kita itu. Contoh nilainya yang tinggi, sedang, rendah seperti itu ya. Nah, itu bisa. Itu nanti akan menjadi data ordinal. Tuh, jadi nanti dinilai saja. Ordinal atau nominal? Ya, ordinal karena itu yang saya suka dari mahasiswa kalau sebelum praktikum belajar dulu. Ini nilainya bagus-bagus. Oke, sekarang kalau sudah berarti kita sudah punya data. Ada 3 variabel di sini. Variabel itu variabel hasil. Oke, selanjutnya bagian-bagiannya akan kita bahas satu persatu. Nah, untuk bagian analyze-nya berikutnya akan belajar berkaitan dengan statistik parametrik, berkaitan dengan uji beda dari analisis data kita seperti ini. Nah, ini contoh dari output datanya. Bagian-bagiannya sudah ada di sini, yaitu output. Saya izin bertanya Bapak. Ya, silakan. Kan seperti yang Bapak jelaskan tadi, ada namanya data output. Nah, itu bagaimana cara membaca data outputnya, itu tabel-tabelnya itu bagaimana Pak cara baca? Oke, di bagian atas ini ya. Nah, di sini kenapa kok di sini ada juga untuk menganalisis seperti ini ya. Nah, memang bisa kita olah dari data output ini. Walaupun kita seringnya menggunakan data yang bisa menggunakan PPT ini. Oke, kita coba untuk outputnya ke PDF. Kemudian kemudian diklik save. Kalau sudah klik OK. Nah, ini baru memproses exporting ke
PDF. Jadi seperti ini PDF-nya. Nah, hasil yang tadi bisa dibaca di PDF. Nah, ini juga akan memudahkan. Ada ini print, kemudian preview print, sebelum di print di review dulu bisa. Kemudian ekspor. Nah, ekspor ini untuk menyimpan data kita dalam bentuk. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum? Oke, baik. Baik, kita akhiri ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya.